Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto, MMSI, selaku dosen di mata kuliah evaluasi penyuluhan pertanian, serta tim Bapak Insinyur Sumaryanto, Bu Ina, dan ada Mbak Suci, ada Mas Hasan, dan tim ada instruktur Mbak Mutia, Mbak Lulu, dan Mbak Wi. Ya, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik walaupun kuliahnya masih menggunakan online tetapi tidak mengurangi makna, kita tetap semangat belajar sehingga kita nanti menghasilkan lulusan-lulusan yang betul-betul kompeten di bidang penyuluhan khususnya pada evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas apa itu data dan bagaimana cara pengumpulan data. Ya, dalam evaluasi itu pasti ada berkaitan dengan data. Ya, karena yang dievaluasi itu nanti ujung-ujungnya ya kita harus dapat data. Ya, kalau tidak ada data kita ngarang ya namanya tidak ilmiah. Ya, jadi evaluasi harus data. Nah, data itu bagaimana caranya memperoleh data itu sendiri. Nah, kita bahas bersama-sama. Oke. Ya. Nah, di sini pengertian data ya. Data adalah fakta yang dapat dikumpulkan ya. Data itu fakta ya, data yang dapat dikumpulkan, dianalisis, dipakai untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan dasar untuk membuat keputusan. Dengan data ini ya, dengan data ini itu sebagai dasar untuk membuat keputusan. Ya, misalnya nanti dalam evaluasi itu hasilnya bagus, baik, memuaskan, ya, meningkatkan pendapatan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah itu, misalnya, oh iya berdasarkan data ini, maka kita ambil keputusan untuk diadopsi atau direplikasi ya di tempat-tempat lain, ya misalnya di suatu desa, kemudian bisa diterapkan di desa lain dan sebagainya, atau bisa dilakukan dengan metode yang sama dengan konten-konten atau isi-isi yang berbeda. Nah, itu monggo saja itu improvisasi dari para mahasiswa nanti ketika di lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini kan tadi data ya. Nah data itu ada dua ya, data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif ya, data kualitatif. Nah, apa itu data kualitatif? Yaitu data yang dilukiskan dalam bentuk narasi, yang dinarasikan, misalnya tanaman padi di desa A adalah subur-subur, ya daunnya warnanya hijau, kemudian tinggi-tinggi. Nah itu kan masih dinarasikan ya. Tapi kalau data kuantitatif yaitu data yang dilukiskan dan mempergunakan angka-angka numerik ya, misalnya tinggi tanaman padi, berat buah tomat, buah terong dan sebagainya, jumlah anakan pada tanaman padi itu adalah data kuantitatif ya, misalnya anakannya ada 29, berat melon misalnya ada 1,9 kilogram ataupun 2 kilo. Nah, itu adalah data kuantitatif ya. Beda kalau kualitatif, itu adalah data-data yang itu di sana buahnya bagus-bagus, terus banyak, ada yang kuning dan sebagainya. Nah, itu bentuknya narasi ya, tetapi tidak numerik ya, enggak seperti data kuantitatif yang harus berupa angka-angka. Nah, itu angka-angka. Bedanya itulah kalau yang kualitatif itu tidak ada angka-angka, tapi kalau yang kuantitatif ini ada angka-angka. Oke, selanjutnya bahwa setelah kita mengetahui data ada dua, jadi kelompok menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif, kita lanjut ke berikutnya ya. Dalam
dalam statistika ya, dalam statistika dikenal ada 4 macam skala pengukuran ya. Nanti ketika para mahasiswa itu melakukan berbagai analisis statistik menggunakan kriteria data yang harus ordinal ataupun datanya harus rasio. Nah, itu saudara sudah tahu apa itu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio ya. Data itu seperti ini ya, data ada 4 macam, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, skalanya ini seperti ini. Kita lanjut bahwa skala nominal ya. Skala nominal yaitu data yang diperoleh dari kegiatan mengkategorikan atau memberi nama, menghitung yang didasarkan atas objek yang diamati tersebut disebut dengan skala nominal. Data yang berskala nominal tidak dapat dibuat penjumlahan. Ya. Jadi intinya bahwa data berskala nominal itu tidak dapat dibuat penjumlahan, tidak dapat dibuat pengurangan, pembagian, dan pelipatannya. Ya, karena hanya berupa simbol atau pengkodean saja. Ya, jadi data itu hanya simbol dan pengkodean saja. Ya, contohnya di sini misalnya agama Islam ya diberi kode 1, agama Kristen diberi 2, agama Hindu diberi kode 3, kemudian agama Buddha di kode 4, sehingga agama yang satu dengan agama yang lain tidak bisa dikalikan atau tidak bisa dijumlahkan. Misalnya Kristen 2 kali agama Islam, itu tidak betul ya, itu adalah salah. Makanya ini adalah data nominal, yaitu tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa, itu hanya kode saja, ya, hanya kode. Jadi seperti itu ya. Data nominal adalah data yang kode saja, ya, tidak bisa tidak bisa dijumlahkan. Ya, kalau dalam hal pertanian ya kita mudahnya misalnya kelompok A ya, di desa itu kan ada banyak kelompok A, B, C, D, misalnya kelompok maju, kelompok makmur, kelompok sukses. Nah, itu diberi kode 1, diberi kode 2, diberi kode 3, kode 4 dan seterusnya. Mungkin dalam satu desa bisa jadi ada 5 atau bahkan lebih ya. Itu dikode saja, itu data nominal. Jadi misalnya kelompok tani maju dikasih kode 1, yaitu kode saja, tidak mempunyai arti dalam hal untuk penjumlahan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah skala nominal, kemudian kita ke skala ordinal. Nah, skala ordinal yaitu adalah data yang berjenjang, di mana sesuatu lebih atau kurang dibanding dengan yang lain. Namun Anda bisa ingat bahwa jarak antara data satu dengan data berikutnya tidak sama. Ya, kalau ordinal itu sudah ada bedanya ya di sini. Ya, yang dicontohkan ini adalah kelas kelompok. Ya, kelompok pemula, kelompok lanjut, kelompok madya, dan kelompok utama. Nah, ini sudah punya beda, ya, sudah punya beda. Jadi sudah punya jarak ini ya. Jadi harus ingat bahwa jarak antara data satu dengan data berikutnya tidak sama ya, tapi ini sudah punya jarak. Kemudian data tentang tingkat kelas mahasiswa ya, misalnya tingkat kelas. Kalau mahasiswa di Polbangtan itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya. Kalau ini RPL ini sudah tingkatnya sebenarnya kalau sekarang sudah kampanye 3 semester atau 4 semester selesai, berarti sekarang sudah semester 5 ya, semester 5. Jadi kalau sudah semester 5 kan sudah tingkatnya berarti sudah tingkat 3 ya, tingkat 3. Karena nanti semester 6 itu sudah tingkat 3, semester 5 sama 6 itu tingkat 3, kemudian ini. Nah, ini data ordinal ya. Yaitu berjenjang ya, punya jenjang. Ya, ini punya beda. Oke. Nah, kemudian setelah data nominal, ordinal, ya, kemudian kita ke data selanjutnya, yaitu ke data skala interval. Ya. Jadi setelah tadi ada nominal, skala ordinal, kemudian ada skala interval. Nah, data skala interval itu berlainan dengan data skala ordinal ya, atau nominal.
Data skala interval tingkatannya lebih tinggi daripada berskala ordinal atau nominal. Data berskala interval selain memiliki penggolongan dan jenjang juga memiliki jarak yang sama antara data yang satu dengan data berikutnya. Ya, misalnya contoh termometer. Nah, ini contohnya ya termometer ya. Kalau Bapak Ibu monggo lah di lapangan untuk mengukur suhu udara misalnya dan sebagainya ya. Termometer itu skalanya 1 derajat Celcius. Nah, itu kemudian 2 derajat Celcius jaraknya akan sama antara 2 derajat Celcius dengan 3 derajat Celcius. Ya, itu ada jaraknya. Itu skala interval. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di bidang pertanian ya, yang mempunyai arti jarak yang sama, monggo ya di sana misalnya ada ini yang dicontohkan adalah untuk skala termometer. Jadi dengan jarak seperti ini, jaraknya sama. Ya pokoknya kuncinya bahwa jaraknya sama antara 1 dan 2 dengan 3 dan 4 atau 2 dan 3 itu jaraknya sama. Itu adalah skala interval. Nah, setelah para mahasiswa tahu itu interval, kita lanjut lagi ke data skala rasio. Data skala rasio adalah data yang paling tinggi, ya, tingkatannya dibanding data nominal, ordinal maupun interval. Ya, yang dapat diperoleh dari kegiatan evaluasi penyuluhan. Data berskala rasio di samping memiliki penggolongan dan jenjang dan jarak yang sama, juga memiliki titik nol absolut, yaitu titik yang betul-betul nol, ya, nol apa seperti itu ya, nol absolut ya. Kemudian contohnya yaitu pengukuran panjang, ya. Misalnya mengukur panjang apa di lapangan ya, misalnya panjang bedengan itu kan datanya rasio ya. Kemudian mengukur berat, misalnya berat buah, atau mengukur isi ya, misalnya isi apa air ya, misalnya dalam sebuah pengendalian OPT, satu ember isinya berapa liter dan sebagainya ya, mengukur luas. Nah itu misalnya itu kan data rasio, luas tanam, luas panen, umur ya, umur juga rasio, misalnya umurnya 30, 37 dan sebagainya. Gaji juga itu data rasio ya. Jadi data rasio data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ya, data yang benar-benar langsung diperoleh, kita langsung dapat gitu ya, langsung kita memperoleh dari hasil pengukuran itu sendiri, itu data rasio. Kemudian itu data sebenarnya data skalanya ada 4 itu ya. Nanti kalau ditanya ada nominal, ada interval, ada rasio gitu ya. Itu para mahasiswa nanti harus kalau ditanya tentang data rasio, data saudara menggunakan data apa? Ya, misalnya, menggunakan nominal Pak. Misalnya untuk kelompok, pengkodean kelompok. Untuk data kami menggunakan ordinal Pak. Yang punya tingkatan, ya, misalnya tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Ya. Kemudian punya skala interval Pak, itu mempunyai jarak yang sama ya, antara satu dengan lain. Kemudian mempunyai rasio, itu yang hasil dari, berarti kalau ditanya nanti terkait dengan kajian saudara, ini bisa jadi skalanya rasio Pak. Kami berdasarkan pengalian data, pengukuran data, pengambilan data, maka seperti ini Pak datanya bahwa masuk data rasio, misalnya seperti itu. Nah kemudian kita teknik pengumpulannya ya, setelah sudah tahu itu data rasio, data itu tadi adalah untuk apa? Untuk pengumpulan gitu ya. Maka kita teknik pengumpulannya data, teknik pengumpulannya ya. Kalau kita sudah tahu bermacam-macam ya tentang fakta ya, tentang fakta yang dikumpulkan untuk dianalisis ya. Nah, ini sudah tahu tadi data kelompok tani ya. Data misalnya luas panen, data mengenai tinggi tanaman, data mengenai respon petani ya, bagaimana tingkat keterampilan petani ya, tingkat pengetahuan petani dan sebagainya ya. Itu makanya bisa dilihat bagaimana mengumpulkannya ya, misalnya ini sudah tahu kita mau mengambil data tentang
tingkat pengetahuan petani. Nah, itu tingkat pengetahuan petani bagaimana caranya? Nah, ini banyak caranya ya. Banyak cara yang dipergunakan dalam pengumpulan data, tergantung dari data yang harus dikumpulkan. Metode yang sederhana dan paling sering serta umum digunakan yaitu menggunakan metode kuesioner. Yang paling sering ya, Bapak Ibu saya yakin sudah tahulah itu kuesioner ya. Jika saudara disuruh ngisi sama dari dinas ataupun suruh ngisi dari perusahaan ya terkait dengan bagaimana tingkat kualitas dari sebuah produk atau sebagainya, nah itu kan menggunakan kuesioner yang paling banyak digunakan. Nah, ini kuesioner adalah daftar dari sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan untuk memperoleh data dari responden dalam suatu kegiatan evaluasi penyuluhan. Ya. Jadi daftar dari sebuah pertanyaan ataupun pernyataan. Nanti bisa dalam evaluasi itu bisa menggunakan pernyataan dan juga bisa menggunakan pernyataan ataupun pertanyaan. Ya, misalnya terkait dengan tingkat pengetahuan petani, ya misalnya apakah Bapak Ibu mengetahui tentang tingkat kesuburan tanah misalnya, ataupun jenis-jenis pupuk, itu kan masih pengetahuan. Nah, dia akan menjawab bahwa jenis-jenis pupuk adalah ini. Kalau pernyataan biasanya dalam bentuk sikap, ya, misalnya pertanyaan dalam sikap, misalnya pemupukan menggunakan pupuk A dapat meningkatkan kesuburan tanah, dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Itu berupa pernyataan ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya misalnya setuju dan sebagainya. Seperti itu kira-kira pertanyaan sama pernyataan ya bedanya. Kemudian setelah Bapak Ibu, jadi cara pengumpulan yang pertama melalui kuesioner. Ya, yang itu yang paling sering digunakan. Besok ketika Bapak Ibu mempraktekkan atau saudara mempraktekkan, nanti bisa menggunakan kuesioner, monggo. Ya. Kemudian dengan mail kuesioner, ya, mail kuesioner itu kuesioner yang dikirim kepada responden untuk diisi dan dikirimkan kembali setelah diisi. Kuesioner yang demikian harus sederhana dan jelas. Nah ini saat ini kita sudah sering kita menerima WhatsApp, ya, menerima WhatsApp tentang dari Google Form. Nah itu termasuk dalam mail kuesioner, ya. Kalau zaman dulu dikirim pakai pos, ya. Zaman sekarang ya mungkin dikirim pakai Google Form. Kemudian kita suruh mengisi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu harus sederhana ya. Kalau tidak sederhana mungkin megah ya, atau tidak mau ya, karena mohon maaf karena orangnya tidak ketemu, hanya dikirimi saja. Misalnya saya membuat tentang evaluasi, kemudian para mahasiswa ini saya kirim di grup. Nah, kan ada yang mau, ada yang tidak mau. Kalau saya yang ngirim mungkin mau, karena saya sebagai dosen, mahasiswa saudara sebagai mahasiswa, saya yakin diisi karena kan itu bisa ada hubungan ini. Tapi kalau kita tidak ada hubungan apa-apa kan bisa jadi orang tersebut tidak mau ngisi. Yang misalnya Pak Sukadi ngirim ke petani yang belum tahu apa-apa atau ke penyuluh yang belum tahu apa-apa. Misalnya penyuluh di Kabupaten X gitu ya, kita kirim aja kan bisa jadi ngisi, bisa jadi enggak. Nah itu ya mail kuesioner. Kemudian setelah mail kita ada wawancara. Nah ini wawancara juga sering digunakan ya. Kadang itu wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari perorangan atau kelompok wawancara pada responden satu persatu. Ya, jadi ini biasanya wawancara itu dilakukan bisa untuk mendapatkan dari sesuatu yang lebih dalam, ya, lebih mendalam, ya, dengan wawancara ini satu persatu ya. Misalnya saudara ini, wah, ini saya ingin
mewawancara petani terkait dengan evaluasi yang berjudul misalnya Jejar Legowo. Nah, karena saya baca di beberapa program itu Jejar Legowo itu belum diterapkan 100%. Nah, kan ini perlu dilakukan kajian secara mendalam misalnya. Wah, ini kita wawancara petani secara mendalam. Kenapa sih Bapak Ibu belum mau menerapkan? Bagaimana tingkat kesulitannya, bagaimana tingkat produksinya, bagaimana biayanya, bagaimana pemeliharaannya dan sebagainya. Nah, itu bisa melalui wawancara. Ya, kita sebagai pewawancara kita bisa langsung orang tersebut kita langsung tanya ke responden, yaitu wawancara seperti itu satu persatu. Ini sering digunakan. Kemudian pengamatan sistematis. Nah ini Bapak Ibu bisa melakukan pengamatan secara sistematis ya dalam melaksanakan pengumpulan data dengan pengamatan sistematis. Anda dapat tidak memerlukan kuesioner. Kalau wawancara tadi bisa menggunakan kuesioner ya kita melakukan panduan wawancara. Nah kalau menggunakan pengumpulan data sistematis kita tidak perlu membuat kuesioner. Wah misalnya saya ini ingin mengamati tentang Jejar Legowo. Nah anda, saudara itu hanya cukup melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami. Ya. Jadi saudara datang aja ke petani yang sana, ikut di situ. Wah, pada saat nanam, pada saat panen, misalnya, wah Jejar Legowo ini hasilnya memuaskan. Wah Jejar Legowo ini hasilnya kurang baik dan sebagainya. Saudara bisa mendengarkan dari mereka, kemudian bisa merasakan, ya saudara mengikuti dan mengalami. Ya, oh iya saudara bisa mengalami secara langsung ya karena penyuluh saya lihat banyak ya penyuluh itu yang langsung petani itu kalau dengan penyuluh wah merasa senang ketika didatengin oleh penyuluh itu ditambah semangat. Nah itu kesempatan para penyuluh bisa melakukan evaluasi metodenya dengan pengamatan yang sistematis ya jadi yang langsung datang ke itu langsung mengikuti dan mendengarkan keluh kesahnya dan sebagainya dan merasakan dan mengalami. Kemudian setelah melaksanakan pengamatan secara sistematis kita dapat menyimpulkan bagaimana tanam Jejar Legowo. Oh, Jejar Legowo itu enak gitu ya karena ada jaraknya. Oh, tanam Jejar Legowo itu susah nambah sisipan dan sebagainya. Kemudian pengumpulan yang berikutnya bisa dilakukan melalui studi kasus, ya dilakukan dengan melihat kasus tertentu di situasi untuk dilakukan studi yang mendalam. Ya misalnya, oh kasus di sana itu masyarakatnya itu susah menerapkan Jejar Legowo, ya tapi khusus cuma di sana saja, ya tidak banyak dilakukan di tempat lain. Misalnya, oh di sana cenderung menanam padi lokal, nah, misalnya padi lokal. Nah itu saudara bisa melakukan studi kasus, ya bisa diamati secara mendalam, misalnya seperti itu. Ya. Yaitu studi kasus itu yang tidak banyak dilakukan, tidak banyak dilaksanakan. Nah itu kasus saja ya di satu tempat. Nah itu saudara bisa melakukan secara menggunakan metode pengumpulan data studi kasus. Ya. Jadi, wah saya menggunakan studi kasus ini diamati secara langsung, gitu ya, secara mendalam. Nah, ini jadi ya melalui metodenya wawancara dan sebagainya ini ya dapat secara dalamnya ya. Tapi kalau dengan kuesioner itu biasanya cuma permukaannya saja. Kemudian pengumpulan data selanjutnya yaitu analisis rekaman, ya analisis rekaman. Nah, data dapat menilai dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok dan akan mendapatkan gambaran sampai seberapa jauh kemampuan yang telah dimiliki kelompok. Jadi analisis rekaman sangat cocok untuk mengevaluasi kegiatan diskusi kelompok mendengar dan saya. Jadi dengan analisis rekaman ini, misalnya para penyuluh ini mengevaluasi bagaimana tingkat
keaktifan kelompok, tingkat keaktifan peserta. Nah, itu bisa dilakukan melalui analisis rekaman. Dengan analisis rekaman, Bapak Ibu bisa mengamati, oh si A, si B, si C, dan sebagainya. Nah, itu sebagai analisis rekaman. Jadi dengan analisis rekaman ini bisa mengamati si A, si B, dan si C. Nah, gitu. Kira-kira itu para mahasiswa terkait dengan apa itu data, ya, data ada data fakta, ya, data fakta yang dikumpulkan, kemudian ada data skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, serta pengumpulannya. Ya, ada pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, kuesioner, kemudian ada studi kasus, ya, ada analisis rekaman, pengamatan sistematis, ya, kira-kira itulah para mahasiswa untuk bagaimana itu, apa itu data, bagaimana memperoleh data, ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya mahasiswa silahkan untuk dipelajari, untuk dilaksanakan nanti ketika saudara membuat proposal, nggak usah takut keliru, nggak usah takut salah. Yang penting para mahasiswa belajar dengan cara bisa membaca yang sudah dikirim modulnya, bisa menggunakan referensi lain boleh, ya, dalam hal kuliah, dalam hal kita perkuliahan ini boleh berbeda pendapat, ya, kita bebas. Yang penting ada dasarnya. Misalnya saudara, Pak, kami menggunakan metode pengumpulan data menggunakan ini, Pak. Dasarnya menggunakan buku ini. Datanya menggunakan hasil jurnal ini. Ya boleh, ya. Yang penting ada dasarnya. Ketika kita nanti diskusi, itu kita bisa mendapatkan pendapat-pendapat yang saling melengkapi dan oke, saya kira itu, dan mungkin nanti silakan mahasiswa ketika ada pertanyaan dan sebagainya bisa didiskusikan lewat aplikasi Siato, lewat forum kelas atau WhatsApp group atau Japri, monggo. Kami prinsipnya belajar di era online ini kita bisa menggunakan media pembelajaran, saluran pembelajaran mana saja, yang penting pesan bisa tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.